Ya, sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bersama petinggi Golkar bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di kawasan Monas, Jakarta. Dipilihnya Monas karena menjadi simbol nasionalisme sekaligus simbol pembangunan berkelanjutan. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Pertemuan dilaksanakan di kawasan Monas, Jakarta dengan diawali dengan jalan santai sejauh 500 meter selama 10 menit. Pertemuan ini juga dihadiri oleh petinggi Golkar. Dipilihnya Monas karena menjadi simbol nasionalisme sekaligus simbol pembangunan berkelanjutan, mewarisi semangat kegotong royongan, dan seperti nyala obor Monas yang berlapis emas melambangkan semangat bangsa Indonesia yang tidak kunjung pudar. Ya, agenda ini pertemuan antara Partai Golkar dengan PDIP, tujuannya untuk menyamakan frekuensi menghadapi tahun 2024. Dalam pembicaraan dipahami bahwa ke depan agenda paling utama adalah untuk menjaga Indonesia menghadapi krisis di tahun 2023. Oleh karena itu, KIB dan PDIP akan terus mengawal pemerintahan sampai 2024 dan karena banyak program yang masih harus dilanjutkan. Dan kedua, terkait dengan agenda-agenda politik ke depan, jadwalnya masih panjang. Jadi tentu jadwal ini kita jaga, jangan sampai situasinya terjadi gejolak sebelum waktunya. Terkait dengan kontestasi, tentu kontestasi 5 tahunan itu adalah sebuah kontestasi yang biasa. Sehingga tentu sepakat untuk tidak mendorong politik identitas. Nah, kalau Golkar dan PDIP akan terus di pemerintahan sekarang dan di pemerintahan selanjutnya, maka stabilitas politik itu bisa dijaga. Usai berolahraga, Erlangga Hartarto menjajal mobil listrik berwarna kuning merah bertuliskan G24 bersama Puan Maharani untuk kemudian berkeliling di kawasan Monas. Dalam kesempatan tersebut, Erlangga Hartarto menyerahkan kunci mobil listrik kepada Puan Maharani. Mobil listrik menjadi senjata andalan subsektor transportasi untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29%. Mengenai mobil listrik tentu kita sampaikan bahwa ke depan itu rendah karbon itu menjadi hal yang sangat penting. Dan rendah karbon itu salah satunya Pak Presiden sudah mengeluarkan impres tentang mobil listrik. Dan tentu Golkar dan PDIP mendukung itu, salah satunya simbol dari mobil listrik yang sudah diproduksi di Indonesia dan produk lokal kontennya sekitar 40%. Nah, ini juga akan dipakai di dalam G20 nanti. Jadi tentu kita akan mendorong tidak hanya mobil listrik, tetapi mobil listrik yang diproduksi di Indonesia. Nah, kebetulan merek ini diproduksi di Indonesia dan launching model ini juga yang pertama di Indonesia. Jadi ini yang kita apresiasi. Dari Jakarta, TV One mengabarkan.